Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Sukandar Arisandi Channel. Channel ini berisi tutorial dari berbagai macam aplikasi untuk kebutuhan perkuliahan Anda, pembelajaran Anda maupun kebutuhan pekerjaan Anda. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai pembuatan laporan di Microsoft Access dengan membagi media menjadi dua kolom. Jadi bentuk tampilan di laporan nanti berdampingan kiri kanan, ya seperti kita membagi kertas menjadi dua. Oke, langsung aja kita mulai. Sebagai contoh untuk laporan dua kolom yang akan saya buat, akan saya terapkan dalam pembuatan press list barang. Jadi daftar harga barang akan saya buat dua kolom dengan menampilkan kode, nama, dan harga barang. Oke, langsung aja. Pertama, sumber data saya sudah jelas, di mana untuk membuat press list saya membutuhkan sebuah tabel ini ya, yang bernama TB barang. Jadi saya membutuhkan sebuah tabel bernama TB barang. Di dalam TB barang itu banyak sekali informasi. Yang akan saya ambil adalah kode barang, nama, dan harga barang. Oke, untuk mulai pembuatan saya klik menu di atas ini, create. Kemudian saya langsung masuk ke report design. Di sini saya klik menu report design. Kemudian kalau sudah, saya akan memasukkan sumber data ke dalam report ini. Jadi sumber data saya masukkan secara manual karena kali ini saya membuat report dengan cara report design atau pembuatan dengan cara manual, bukan dituntun atau otomatis. Untuk memasukkan datanya, saya klik ke pojok kiri dari desain report ini sampai muncul tanda kotak hitam seperti ini. Oke, saya akan alihkan dulu biar tahu bedanya. Nah, tidak ada ya teman-teman. Jadi Anda klik ke pojok sini sampai muncul warna hitam itu, lalu tampilkan jendela property sheet apabila belum tampil. Kalau udah tampil ya sudah ya. Jadi kalau belum tampil silahkan diklik ini di menu design, itu ada property sheet, ini diklik. Lalu kemudian di sini ada bermacam-macam tab atau jendela, kita masuk ke tab data. Di tab data ini ada properti yang bernama record source. Record source ini ya teman-teman, itu Anda klik tanda drop down-nya ini, diklik tanda drop down-nya, kita tinggal pilih, kita cari sumber data yang kita tentukan tadi, yaitu TB barang. Kita cari TB barangnya, nah ini dia. Ada TB barang, saya klik. Kalau sudah, property sheet akan saya tutup. Ya, akan saya tutup supaya tidak mengganggu tampilan. Supaya kita bisa konsen ke tampilan desain reportnya. Saya tutup aja di sini, boleh disilang, boleh menu property sheet ini diklik lagi. Lalu kalau sudah, saya akan menampilkan informasi kode, nama, dan harga barang. Untuk menampilkan informasi ke desain report ini, silahkan dibuka add existing fields, sama di menu desain juga ya, di menu desain juga ini bisa diklik add existing fields. Oke, saya klik ini. Nah, lalu kalau sudah seperti yang tampil di situ, di sini tinggal dilakukan drag ke area desain report kita. Kalau satu persatu begini, klik di drag begini, klik di drag begini. Lalu apakah bisa kalau misalkan nih saya menampilkannya nggak cuma kode, nama, sama harga, saya mau ngambil ini memasukkan ke dalam desain report ini ada 20 field misalkan. Kalau sekaligus bisa atau tidak? Kita klik field pertama, kemudian Anda tekan shift, lalu klik field terakhir yang akan dimasukkan. Begini contohnya. Lalu di drag. Jadi di drag salah satu. Oke ya, langsung aja berkenaan dengan apa yang akan saya buat, saya akan menampilkan kode, nama, sama harga. Jadi saya klik kode, kemudian saya gunakan tombol kontrol karena di sini terpisah. Jadi kalau kita mau menampilkan kode, nama, kemudian jenis sama harga, keempat-empatnya urut, maka kita klik kode, lalu ditekan shift, Anda klik field terakhir. Nah begini. Gitu ya, kalau empat-empatnya ikut semuanya. Ketika salah satunya di drag ke area desain report, maka akan tampil keempat informasi itu. Berhubung yang saya tampilkan itu acak,
kode nama dan jenisnya, kode jenis nggak ikut gitu ya, kode nama sama harga. Maka saya tekan kode barang, lalu saya gunakan tombol kontrol. Nama barang saya klik, dengan kondisi tombol kontrol masih saya tekan. Kemudian saya klik harga barang dan tombol kontrol pun juga masih saya tekan. Saya klik begini, jadi kode jenis tidak ikut yang ada di tengahnya itu. Kalau sudah, sekarang akan saya drag salah satu dari ketiga yang saya pilih itu. Terserah yang di drag yang mana, maka otomatis yang masuk bukan cuma satu, tetapi 3 field yang sudah Anda tentukan. Saya drag ke area detail, ke section detail, oke? Saya taruh ke sini, saya lepas. Kalau sudah existing fields akan saya tutup supaya nggak mengganggu sekali lagi. Nah, di sini akan saya tata supaya berbentuk kolom. Jadi untuk judul-judulnya akan saya pindah ke area atas ya. Untuk judul-judulnya akan saya pindah ke area atas, ke section page header. Jadi ini saya pindah ke atas gini. Enggak mau pindah semua ternyata. Ya, jadi itulah ciri khasnya sebuah kontrol di dalam Access. Terus gimana solusinya supaya dia pisah? Enggak bisa teman-teman, ini satu paket. Sama dengan kalau kita ngambil di desain ini ada kontrol, saya mau ngambil text box gitu ya. Ketika saya ngambil text box, maka otomatis text box itu kan untuk meletakkan data nih. Nah ini, maka otomatis satu paket beserta apa labelnya, apa captionnya atau judulnya. Ya, terus gimana solusinya yang seperti ini? Ini akan saya hapus untuk judulnya, saya delete. Jadi saya blok semuanya gini, lalu saya delete. Ditekan aja tombol delete di keyboard ya, selesai. Lah bagaimana judulnya? Kita gunakan kontrol yang bernama label. Saya masukkan di sini. Nah, gitu ya, saya ketik aja kode. Mungkin tulisan barangnya enggak usah ya. Lalu saya masukkan lagi. Mungkin lebih baik seperti ini. Daripada saya masukkan lagi, tak ketik nama, kemudian masukkan lagi, tak ketik harga. Lebih baik ini, ya ini kita format. Ini kita modifikasi biar tampilnya bagus sesuai dengan keinginan kita. Cetak tebal pakai ini ya. Saya cetak tebal. Kemudian warnanya saya buat warna hitam. Kemudian saya tengahkan. Masalah lebarnya urusannya nanti ya. Lalu saya copy. Lebih baik seperti itu, tinggal di copy kemudian paste. Yang ini saya kasih nama, yaitu labelnya adalah nama barang dan yang ini adalah harga. Untuk harga saya awali dengan ini supaya menandakan bahwa itu adalah harga satuan. Oke, kalau sudah kemudian ini akan saya atur supaya dia mepet kiri, di atas ini mepet atas gitu ya intinya ya. Nggak perlu diberi jarak. Jadi kita mepetkan, ini adalah report. Sudah ada fasilitas untuk beri jarak itu pada margin. Jadi langsung aja saya naikkan ke atas. Nama barang mungkin agak lebih lebar, kode terlalu lebar, saya rasa gini aja cukup. Mungkin untuk nama barangnya saya lebarkan. Untuk harganya kelebaran saya rasa. Ya cukup ya teman-teman. Dah. Kalau sudah di sini, kemudian ini silakan Anda drag semuanya. Kita sesuaikan ukurannya. Jelas bukan lebarnya teman-teman, tetapi tingginya. Kita masuk ke range, kemudian size, saya buat tingginya sama. Sama-sama tall ataukah sama-sama short ya, sama-sama short aja. Nah, sudah. Mungkin saya mepetkan begitu. Tinggal ini kita urus ya. Itu sebentar propertiesnya saya tutup aja. Saya blok tiga-tiganya, begini caranya. Saya masuk ke menu home, kemudian saya warna hitam. Lalu untuk kodenya akan saya buat rata tengah. Untuk harga barang saya buat rata kanan. Kalau sudah, ini saya taruh kiri, mepet atas juga. Ini di sini, yang ini di sini. Nah, kalau sudah, ini ukurannya harus sama kan? Ya, harus sama semuanya. Jadi kode yang atas maupun yang bawah, judul maupun text box-nya. Ini text box-nya yang menampilkan datanya. Ini adalah judulnya atau keterangannya. Saya blok dua-duanya range, kemudian line-nya tak buat sama-sama left. Size-nya saya buat sama-sama nerus ya, sama-sama nerus. Jadi ikut yang terpendek. Ini sama line-nya akan saya buat sama-sama left. Saya blok dua-duanya dulu ya. Tapi di sini untuk size-nya sama buat sama-sama width, ikut yang terlebar. Ini sama dua-duanya align left, lalu
Size-nya saya buat sama-sama Neros. Kalau sudah, akan saya periksa dulu format untuk harga barang, memeriksa formatnya ada di property sheet supaya dipastikan muncul pemisah ribuan dan tidak ada desimal. Oke, saya coba masuk menu desain, udah saya klik ini ya. Kemudian saya tampilkan property sheet ini. Di format pastikan bahwa formatnya standar dan decimal place-nya 0. Format standar maka akan membuat nanti uangnya muncul ada pemisah ribuan dan decimal place 0 maka akan membuat tidak ada desimal. Saya tutup aja. Lalu saya ini ukurannya saya rubah. Ya, jadi harus tidak boleh dibiarkan dan yang bawah sendiri saya tutup juga. Oke, akan saya coba lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Oh ya, maaf lupa. Untuk properti dalam hal menampilkan, saya klik ke pojok. Jadi report ini pengennya nanti ketika tampil langsung ke print preview. Saya klik ke pojok gitu ya. Saya tampilkan property sheet ada di default view-nya. Default view-nya di sini saya rubah menjadi print preview. Kemudian other supaya nanti tampilnya ini lepas ya, berdiri sendiri jendelanya. Dan hanya fokus di tampilan ini, tidak bisa ke tempat lain, tidak bisa fokus ke area lain atau menu lain. Maka pop up-nya yes dan modalnya yes. Jadi ini satu paket ya. Dengan perubahan pop up yes dan modal yes, maka jendelanya report nanti akan lepas dari tempatnya ini. Seperti ini kan ini Anda lihat ya di sini. Saya tutup dulu. Jadi nanti dia akan tampil di sini terus gitu ya. Jadi tampilnya akan terus nempel di sini. Makanya dia nanti akan menjadi lepas. Dan Anda hanya bisa fokus pada tampilan report ini aja, tidak bisa fokus ke tempat lain, ke menu lain, ke fasilitas lain. Oke, sudah saya tutup. Saya akan coba buka dari awal, ya dari kondisi tertutup ya, bukan dari kondisi desain. Saya simpan, saya kasih nama RPT Press List. Nanti kita kasih judul nanti aja. Saya oke. Karena akan saya coba untuk menampilkan. Ini di kategori report ya, di objek report di sini ada RPT press list. Akan coba double klik. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, oke, hasilnya seperti itu. Di sini ada kotaknya ya. Ya, jadi kalau misalkan mau dibuang ya ada masalah, kotaknya mau dibuang. Malah atau mungkin malah mau ditampilkan kotak itu. Silahkan. Oke ya. Oke, sebagai contoh sekarang kotaknya akan saya pertahankan. Jadi akan saya buat nanti berbentuk sebuah tabel. Oke, saya desain lagi, saya klik kanan, saya pilih desain view. Saya akan membuat kotak. Saya akan buat kotak lalu saya tampilkan di sini. Boleh ini kotaknya dipertahankan. Ini kan kalau kita buat mepet gini sebentar ya. Ini saya blok. Masuk ke property sheet. Masuk ke jendela format. Di sini ada border. Nah, border width-nya saya buat 1. Lalu border color-nya. Border color-nya akan saya buat hitam. Sudah ya, teman-teman. Saya tutup. Lalu ini saya buat nempel. Ini jadi nggak saking sejarah seperti ini enggak, tapi nempel. Press ya, press. Maka jadinya akan seperti ini. Ya, dia akan terlihat nyambung antara kotak yang satu dengan kotak yang lainnya. Gitu ya. Jadi kalau mau buat tabel seperti itu, tinggal judulnya aja yang belum. Nah, sekarang bagaimanakah ngasih kotak di judulnya? Di title-nya ini, aduh maaf, di caption-nya ya. Bagaimanakah cara ngasih kotak di situ? Ya, saya klik kanan, saya desain lagi. Coba saya lebarkan dulu, saya besarkan ya untuk section page header-nya. Ini sama, saya blok semuanya. Saya masuk ke menu desain, kemudian saya tampilkan di property sheet-nya. Untuk border width-nya di sini akan saya setting 1. Kemudian untuk border color-nya akan saya buat hitam juga. Nah, gini ya. Nanti terus kalau sudah, coba kita lihat hasilnya. Kita tempel. Jadi sama ya. Jadi sini sama nempel ke atas. Harus nempel ke atas. Saya preview jadinya seperti ini, nyambung semuanya. Oke, teman-teman mudah ya. Nah, di sini kalau Anda amati ada kayak warna seperti Astor tuh ya. Jadi warna yang record nomor 1 warnanya backgroundnya maksud saya backgroundnya putih, record nomor 2 agak berwarna gelap sedikit. Setiap kode yang ganjil itu backgroundnya putih, dan untuk kode yang genap itu warnanya kayak ada gelap sedikit. Itu namanya alternate back color. Jadi memang itulah standarnya. Untuk section detail itu warnanya dibuat istilahnya itu
apa ya, selang-seling gitu ya. Jadi warnanya dibuat putih agak gelap seperti itu. Kita coba masuk ke design view, saya klik ke section detail nih, saya klik. Nah, kita masuk property sheet, ada di sini. Jadi untuk back color itu untuk data pertama, data ketiga, data kelima, data ketujuh. Untuk alternate back color itu data kedua, keempat, keenam, delapan dan seterusnya. Nah, di sini back colornya saya setuju pakai warna putih, tapi alternate back colornya akan buat warna putih juga. Saya klik ke titik gitu ya. Saya klik ke sini, di sini jelas ada warna putih. Ini ada warna putih. Nah, jadi warnanya sama, sudah tidak ada masalah lagi. Oke ya, coba saya jalankan dari awal. Saya tutup, saya simpan, yes. Ini konfirmasi penyimpanan. Saya jawab yes. Lalu saya jalankan dari sini dan hasilnya pun sudah sesuai dengan keinginan saya bahwa warnanya putih semuanya. Tinggal saya agak dekatkan lagi untuk kolomnya supaya dia tidak ada jarak di sini ya. Jadi kalau kita lihatnya ada jaraknya. Mendekatkannya saya rasa simple, tidak ada masalah. Ini tinggal di drag aja dua-duanya. Lalu widthnya kita sesuaikan. Oh, coba 1,7 aja ya. Kan 1,69 nih, 1,7. Jadi saya ketik di property sheet-nya. Maaf belum saya tunjukkan tadi ya. Jadi kalau Anda blok begini dua-duanya, lalu tampilkan jendela property sheet-nya di menu format itu ada width. Width-nya kan sama nih tadi. Saya setting sama tadi kan lewat sini. Size ya. Sekarang akan saya buat sama biar nilainya itu enak. 1,7 misalkan tak ganti ya width-nya 1,7 saya enter. Jadi kalau itu 1,7 maka ini pun nama barang left-nya yang 1,7. Jadi begitu dia mepet gitu ya. Bagaimana dengan width-nya? Untuk width-nya saya buat itu 6,3 aja atau 6 misalkan ya, tak buat 6 aja. Jadi kalau tadi ini 6, maka ini berapa nilai left-nya supaya mepet? Ini left-nya adalah untuk nama barang, left-nya 1,7 dengan width 6. Kalau ditambahkan 1,7 ditambah 6 adalah 7,7. Berarti ini left-nya adalah 7,7. Oke, selesai ya. Dan mepet. Untuk width-nya saya rasa disesuaikan juga lah, 2,5 mungkin. Sudah saya tutup. Sudah, kemudian ini saya mepetkan begini. Nah gitu ya teman-teman, saya tutup. Oh, captionnya tadi lupa, kita kasih caption juga misalkan, kasih nama aja, captionnya adalah press list barang. Udah gitu aja, simple. Saya tutup, kemudian saya simpan, saya coba lihat, saya buka, hasilnya adalah seperti ini. Oke, sudah ya, selesai. Kalau sudah, kemudian ini akan saya jadikan dua kolom. Bagaimanakah cara menjadikan dua kolom? Jadi nanti yang kiri 10, yang kanan 10. Ada 20 data barang ya. Cara menjadikan dua kolom simpel sekali. Saya mulai dari awal ya. Cara menjadikan dia dua kolom. Report ini harus kita tampilkan dalam mode print preview. Jadi untuk menjadikan dia dua kolom, saya double klik. Intinya bawalah tampilan press list tadi itu ke tampilan print preview, bukan yang lain, bukan report view atau layout view. Ya, tampilkan ke dalam print preview. Seperti ini ciri-ciri tampilan print preview. Kalau teman-teman belum tahu ya, jadi inilah tampilan print preview. Dari sini kita langsung klik kanan, lalu kita masuk ke page setup. Di page setup ini kita masuk ke page dulu, menentukan kertasnya apa. Oke, saya gunakan kertas dengan ukuran letter. Size kertasnya letter. Oke, nggak usah saya rubah. Ini umum ya. Size-nya letter. Size letter itu untuk tingginya 11 inci. Tingginya ini dari atas sampai bawah. Kemudian untuk lebarnya dari kiri sampai kanan 8,5 inci. Kita bisa bayangkan 8,5 inci. Kalau dibagi dua, bagi dua kira-kira berapa? Ya kurang lebihnya kan 8,5 dibagi 2, 4,25. Ya 4,2 lah, karena kan nanti di tengahnya ada jaraknya. Kurang lebih 4 lah katakanlah, 4,4 sampai 4,2 inci lebar per kolomnya. Itu ngaturnya di tab kolom. Kita masuk ke tab kolom, kemudian number of kolomnya kita jadikan 2. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya, number of kolom. Kemudian kolom spacing, jarak antar kolomnya saya buat 0,3.
Jarak kalau antar kolomnya saya buat 0,3. Kemudian lebar per kolomnya berapa? Ini satuannya senti ya, satuannya senti. Jadi saya bilang tadi bahwasanya kertas letter itu ukuran lebarnya adalah 8,5 inci, 8,5 inci. Kalau dibuat senti kurang lebihnya adalah 21 ya, kurang lebihnya 21,59, 21,59 ya, 21 lah kurang lebihnya. Jadi karena 21 kita harus ngitung margin kiri berapa, margin kanan berapa, lalu di tengah jaraknya berapa. Ya kurang lebih gini aja lah. Saya buat 10 cm masih masuk akal gitu ya. Karena dari lebarnya keseluruhan lebar kertas ini adalah 21,59 cm. Saya bagi 2. Kita bisa mendapatkan angka kurang lebihnya adalah 10,5 ya, kurang lebihnya. Itu belum nanti margin kiri, margin kanan. Jadi saya buat 10 cm untuk lebar per kolomnya. Kemudian yang terakhir adalah kolom layoutnya saya buat across then down. Kalau begini nanti hasilnya adalah data itu akan ditampilkan semua di kolom pertama dulu, kolom 1 tampil dulu dari atas sampai bawah, baris terakhir di halaman ini, di satu halaman. Apabila tidak cukup baru dia akan dilempar ke kolom berikutnya. Di halaman yang sama kan ada 2 kolom nih, gitu ya. Dia akan dilempar ke kolom berikutnya setelah nggak cukup. Misalkan barangnya ini ada 100. Kalau barangnya ada 100 kita bisa lihat hasilnya. Kalau barangnya cuma 20 nggak kelihatan. Karena dengan 20 data barang di sini aja udah cukup. Kolom pertama aja udah cukup. Jadi kalau Anda pilih yang down dan across, maka dia akan ditampilkan di kolom pertama dulu sampai penuh di halaman ini, kemudian baru dilempar ke kolom kedua, gitu ya. Tapi kalau saya pilih across then down, maka dia tampilkan di kolom pertama lalu pindah kolom kanan, gitu ya. Baru kemudian turun baris turun baris kolom pertama kemudian kolom kedua seperti itu. Kita coba lihat aja lah biar kita lebih paham ya. Across then down. Oke, saya oke dulu. Saya belum menentukan marginnya ya. Marginnya standar ini tidak apa-apa lah saya rasa. Dirubah silahkan. Jadi untuk marginnya itu kan margin atas, kiri, kanan, bawah berapa. Misalkan ini saya buat satuannya hati-hati ya. Satuannya adalah milimeter. Satuannya adalah milimeter. Mungkin topnya 10, bottomnya mungkin 6. Maaf, bottomnya adalah 10 juga, leftnya 6, rightnya 6. Oke, tidak masalah. Saya rasa itu cukup lah. Ini nilai margin atau batas menampilkan laporan ini kiri kanan atas bawah batas kertas ini. Saya rasa masuk akal. Saya oke. Di sini ada kalau kita lihat di sini ada yang kepotong gitu ya. Ada yang kepotong. Kalau kita lihat tadi lebar per kolomnya sepertinya kurang. Saya klik kanan, saya masuk pixel up, kolom lebarnya adalah 10 cm. 10 cm sepertinya kurang, ya. 10 cm sepertinya kurang. Anda lihat kepotong. Tapi kalau saya turutin, tak lebarkan, kertasnya tidak cukup. Nah, di sini solusinya adalah desainnya kita lihat. Desainnya kita lihat dulu. Karena jelas, kalau saya turutin melebarkan kolom dengan cara klik kanan lalu pixel up, ini mau ditambahkan, mau tambah berapa? Itu udah 10 cm. Dan secara hasil kita lihat di kanan udah kepotong loh, ini di kanan udah kepotong. Kalau saya lebarkan lagi nggak cukup saya rasa. Jadi solusinya adalah desainnya akan saya persempit. Mungkin nama barangnya saya kurangi lebarnya. Oke, saya klik kanan, saya design view. Sepertinya ini yang harus saya lakukan. Lebar untuk nama barang kan saya buat mungkin 5,5. Seberapa ya? Nariknya lumayan ya, 5,5 kayaknya. Mungkin pas 5,5. Tapi nilainya hati-hati ya, dia jadi 5,501. Enggak apa-apa, yang penting kita tahu. Jadi ketika tadi saya ketiknya adalah 5,5. Ketika saya enter, dia menjadi 5,501. Itu perlu diperhatikan. Atau mungkin yang lainnya ya, 5,6 yang pas misalkan. Ya ini pas, ini aja lah, 5,6. Kalau ini widthnya 5,6, maka ini berapa leftnya? Kita cek. Leftnya nama barang, leftnya 1,7, widthnya 5,6. Kita jumlahkan menjadi 7,3. Maka untuk harga barang itu leftnya adalah 7,3. Seperti itu teman-teman, dan jangan lupa ini pengaruh ya, area ini pengaruh. Anda tidak perlu melakukan ini. Anda jangan melakukan ini. Ini harus Anda press ya, dikecilkan.
Jadi sampai mentok gitu ya. Nah, sudah saya coba jalankan dari awal. Saya coba jalankan dari awal. Saya tutup, saya simpan. Ketika saya jalankan, saya double klik ya, saya buka. Dan ternyata hasilnya sudah benar. Tidak ada masalah dengan lebarnya. Bukan benar, maaf ya, bukan benar atau salah. Dan hasilnya sudah sesuai maksud saya. Ternyata hasilnya sudah sesuai. Kalau kita lihat di sini sudah muncul di sini lebarnya udah cukup, jarak tengahnya udah sesuai. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Teman-teman bisa melihat itu ya. Bukan lagi masalah lebar. Lebar sudah cukup, sudah sesuai, sudah jadi 2 kolom. Judulnya kenapa nggak tercipta jadi 2? Oke, saya jelaskan. Saya klik kanan, saya desain. Jadi ketika kita nyeting menjadi 2 kolom tadi, yang dibuat 2 kolom itu cuman section detail saja. Cuman section detail saja yang dibuat menjadi 2 kolom. Teman-teman paham ya? Jadi cuman section detail saja yang dibuat menjadi 2 kolom. Lalu judulnya bagaimana? Judul tidak akan tercipta secara otomatis. Jadi judul ini saya blok, saya copy ya, masuk menu home, saya copy, saya paste. Tolong diingat-ingat bahwa yang dibuat menjadi 2 kolom itu cuman section detail. Apapun yang Anda letakkan di section detail akan dirubah menjadi 2 kolom, tapi tidak dengan section-section yang lainnya. Jadi harus tambahkan manual, betul sekali. Ya, Anda lihat di sini jadinya seperti ini. Kurang ke kanan ya, sepertinya kurang ke kanan. Jadi, ya itu pun harus manual. Ya kalau kita hitung bisa sih tadi lebarnya berapa, ini berapa, ini berapa. Lalu jarak antar kolom tadi berapa ya, jarak antar kolomnya. Tadi berapa ya, tapi nanti daripada ribet, coba saya geser gini aja lah. Saya rasa itu sudah pas ya. Nah, sudah ya, tinggal ngasih judul di atas ya, press list barang. Untuk ngasih judulnya, tolong diingat, saya klik kanan, saya desain. Untuk ngasih judulnya saya letakkan di report header. Jadi yang saya letakkan di section page header ini label ya, kode, nama barang, harga. Jadi yang ada di section page header ini akan selalu muncul pada setiap lembar di area atas. Jadi apabila barang Anda banyak sekali, ada 1000 data barang, sehingga kalau mau dicetak sampai muncul berlembar-lembar, maka nanti judulnya di atas ini akan selalu muncul di setiap lembarnya. Tapi untuk judul laporan ini press list barang, saya minta muncul cuma 1 kali. Jadi saya klik kanan, saya klik kanan di sini. Nah di sini ya, di area kosong ini, saya klik kanan di area kosong. Kebetulan yang ada di section detail, saya klik kanan, saya aktifkan report header or footer. Saya klik, ini untuk tempatnya judul. Ini nggak butuh saya misalkan. Saya naikkan ke atas gitu ya, saya mampatkan. Yang ini tinggal backgroundnya saya buat putih sama. Masuk property sheet, di sini bisa ngasih ke back color gitu ya. Saya kasih warna putih, tinggal dikasih label untuk meletakkan judulnya. Saya copy dari sini, boleh nggak apa-apa. Itu saya copy aja daripada pakai dari sini, boleh silahkan, boleh ngambil dari sini. Ya, kalau taruh di sini diisikan apa labelnya boleh, atau di ini di copy juga boleh. Masuk menu home, saya copy, lalu jangan lupa taruh sini dulu, lalu saya paste. Nah ini ya teman-teman, tinggal nanti diganti judulnya apa ini. Kita kasih nama price list barang, apa bahasa Inggrisnya ya, price list barang. Saya besarkan 18, cukup saya rasa. Udah, ini mau taruh tengah boleh, mau taruh di maksudnya itu mau rata kiri boleh, rata tengah juga boleh, silahkanlah. Mungkin dibuat rata kiri aja misalkan begini ya, oke enggak apa-apa. Oke, kalau sudah saya tutup, saya simpan, dan saya coba jalankan, saya buka maksudnya. Oh iya lupa, ini ada bingkainya ya, ada bordernya untuk judulnya. Saya hilangkan dulu ya, saya klik kanan, saya design view, masuk property sheet, lalu untuk bordernya, border stylenya transparan. Oke, saya simpan. Nah
inilah jadinya laporan yang berbentuk 2 kolom, di mana saya terapkan itu dengan membuat sebuah press list ya, daftar harga barang. Oke, saya besarkan dulu. Oke, berikutnya yang terakhir adalah akan saya tambahkan nomor halaman supaya nanti jelas. Jadi kalau muncul berlembar-lembar jelas di halaman keberapa. Untuk menambahkan nomor halaman simpel sekali. Jadi kasusnya adalah saya akan menambahkan nomor halaman di pojok kanan bawah, di area bawah ya teman-teman, di area bawah di pojok kanan bawah. Oke, saya klik kanan, saya desain. Untuk menambahkan nomor halaman simpel kok. Saya tutup dulu ya, properti sheet-nya saya tutup. Ini ada page number. Manual boleh tambahkan langsung ya, pakai page ya boleh. Pack in juga tidak ada masalah. Kita lihat, saya klik page numbers. Saya mau bentuknya seperti ini, nomor halamannya aja, tidak usah beserta jumlah lembarnya. Posisinya saya minta ada di bottom ya, top boleh di area header, saya minta di bawah di bottom. Kemudian di sini untuk perataannya biarkan di rata kanan. Jadi bentuknya nanti adalah page 1, page 2, page 3 gitu loh ya. Letaknya di bawah, ini bottom of page. Kemudian rata kanan, dan ini biarkan show number on first page. Jadi biarkan nomor halaman muncul sejak lembar pertama. Langsung saya oke. Sudah muncul di sini. Ini simpel sekali ya, tidak ada yang sulit. Ya, kemudian kalau sudah ya saya modifikasi sedikit lah pastinya. Masuk menu home, saya buat warnanya jadi hitam gitu. Kemudian misalkan saya tidak pengen ada tulisan halaman, page, tidak apa-apa. Jadi apapun yang ada di petik bisa dihapus. Hati-hati ngapusnya. Anda lihat, saya klik ke sini. Saya akan hapus setelah sama dengan. Jadi begini aja. Udah, saya enter. Selesai. Ya, ini mau dibesarkan silahkan biar kelihatan, biar lebih kelihatan misalkan. Tuh, kelihatan ya, cuman terlalu besar lah. 12 mungkin pantas ya. Ini 12 saya rasa cukup. Nah, tinggal kemudian masalah penempatannya mungkin jangan terlalu mepet ke situ. Jadi saya rasa kurang pas kalau di situ. Misalkan agak ke sini nih. Nah gitu misalkan, ini nggak masalah ini, kenapa? Karena kan rata kanan dia, gitu aja cukup, nggak apa-apa lah saya rasa ya. Kemudian saya tutup semuanya, kita lihat bagaimanakah tampilannya, bagus atau enggak. Kita lihat hasilnya seperti ini. Ternyata tampilannya, oh ya maaf, nggak kelihatan. Nah sudah bagus ya, jadi dia dengan atas seberapa, dengan bawah seberapa. Jadi ini jarak nomor halaman dengan bawah cukup saya rasa. Tadi saya kasih bottomnya tadi kan 10 kalau nggak salah ya, 10 mm. Nah, sehingga nomor halaman sudah muncul. Nanti apabila tercipta lembar kedua, ketiga, keempat, maka secara otomatis nomor halaman itu akan muncul halaman berikutnya, dan berikutnya. Oke teman-teman sekalian, cukup untuk video kali ini untuk pembahasan laporan dengan bentuk 2 kolom. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.